Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-174. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-174 hari ini, kita akan mereview 8 saham di mana ada BBKP, Auto, DKFT, KPIG, Demas, WSBP, BRMS, dan SCMA. Kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham BBKP, di mana saham BBKP ditutup di harga 540 di perdagangan hari Jumat kemarin. Dan kalau teman-teman perhatikan, BBKP itu masih berada di resiko yang high karena dia lebih dekat dengan PBH di 575. Kalau banyak yang bertanya apa itu PBH, maka PBH itu adalah price breakout high, di mana itu menjadi resisten ketika harga sahamnya berada di bawah dari PBH. Tetapi kalau misalkan harga saham itu berada di atas PBH, maka PBH yang tadi kita kenal sebagai resisten, maka sudah menjadi support paling kuat. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru belajar chart Golden Cross, maka kita punya dua support dan resisten terkuat, yaitu yang pertama adalah PBH dan yang kedua adalah PBL. Jadi PBH resisten, PBL adalah support. Dengan kondisi adalah ketika harga saham itu berada di antara mereka. Tetapi kalau misalkan harga saham misalnya di 580, maka PBH tadi bukan jadi resisten tapi jadi support. Jadi bisa disesuaikan atau dikondisikan sesuai dengan harga penutupan dari saham yang ada. Jadi contohnya BBKP dia di 540, berarti jelas PBL di 428 dan PBH di 575. Tetapi ada yang bertanya juga apa yang berwarna abu-abu atau yang berwarna putih. Nah, putih ini namanya white line, abu-abu gray line, di mana gray line ini adalah untuk kita mengetahui trend line-nya. Dan warna putih juga sama, itu untuk mengetahui harga saham yang sudah low dan ada peluang besar dia bisa rebound. Dan ini bisa kita jadikan juga sebagai support dan resisten, tapi yang tidak terlalu kuat ya, yang selalu saya katakan sebagai semi support atau semi resisten. Itu teman-teman bisa pakai sebagai acuan jika harga sekarang itu berada jauh di bawah PBL atau jauh di atas PBH. Jadi bisa pakai itu sebagai patokan atau acuan. Nah, kalau sekali lagi kita balik ke BBKP, maka kalau teman-teman perhatikan lebih aman ya, lebih menarik kalau misalkan dia berhasil melewati 575, karena kalau teman-teman perhatikan ini sudah beberapa kali percobaan namun gagal. Maka mending dia breakout di atas 575 baru menarik untuk BBKP. Tetapi kalau dia tidak sanggup untuk break, maka dia bisa berpeluang besar untuk turun kembali ke 428. Sekali lagi, kalau dia bisa break di atas 575, maka dia punya target adalah ke 845. Kemudian saham berikutnya adalah saham Auto, di mana saham ini ditutup di harga 1030. Dan kalau teman-teman perhatikan, saham Auto ini berada di resiko medium karena dia berada di antara PBL dan PBH, atau dia berada di tengah-tengah. Dan kalau misalkan teman-teman mau beli, di sini memang ada yang namanya support white line di 1020. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau buy, selama dia berada di atas 1020, maka saham Auto itu aman. Dengan target kenaikan terdekat itu ke 1045, terjauh adalah menuju ke 1095, yang mana adalah PBH dari saham Auto. Sekali lagi, buy-nya di 1020 sampai dengan 1030. Cut loss jika dia turun di bawah 1020, pasang kurang lebih 3 tick. Target kenaikan ke 1045 dan target jauh adalah menuju ke 1095. Kemudian saham berikutnya adalah saham DKFT, di mana saham ini ditutup di harga 199. Di mana kalau teman-teman perhatikan, kemarin dia sempat naik sampai dengan 208 ya, sudah berhasil melewati PBH, namun dia tidak mampu untuk bertahan sehingga dia ditutup turun lagi di bawah 200. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham ini, lebih direkomendasikan kalau misalkan dia break lagi di atas 206 dan pastikan itu kuat bertahan sehingga dia punya peluang untuk bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke 40 hari harga tertinggi di 294. Selama dia belum break di atas 206, maka ada peluang besar DKFT ini akan berpeluang turun ke 183 sampai dengan 185. Jadi sekali lagi, selama dia belum breakout, mending teman-teman tunggu di sekitaran area 183 sampai dengan 185.
Kemudian saham berikutnya adalah saham KPIG, di mana saham ini ditutup auto reject bawah 6,99% di harga 173, di mana saham ini naik sangat tinggi ya ketika diumumkan kalau tidak salah MNC punya lahan atau punya kawasan tertentu. Itu yang membuat harga sahamnya naik sudah arah hampir 3 kali, dan setelah itu dia ARB sudah 2 kali. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau masuk saham ini ya sebenarnya berisiko sekali, tapi kalau kita perhatikan secara teknikal maka di sini ada support terdekat di 150. Mungkin kalau dia auto reject bawah dan bisa bertahan di atas 150 maka bisa entry, tetapi selama dia tidak bertahan di atas 150 maka mending teman-teman sabar terlebih dahulu, karena ada peluang besar dia kembali ke level 106 yang mana itu adalah support paling kuat dari saham KPIG. Sekali lagi saham ini punya volatilitas yang sangat tinggi, hanya untuk yang sudah siap atau yang sudah berpengalaman masuk keluar di saham-saham yang punya volatilitas yang sangat tinggi. Tapi kalau yang masih baru, masih pemula, masih newbie, belum mengenal volatilitas market, maka mending teman-teman menjauhi terlebih dahulu. Walaupun memang di sini menawarkan potensial profit, tetapi sangat-sangat tidak rekomendasikan untuk pemula, karena jangan sampai teman-teman kehabisan uang hanya untuk berspekulasi di saham KPIG. Kemudian saham berikutnya yaitu saham Demas, di mana saham ini ditutup di harga 234. Kemarin dia sempat naik ke 240. Itu sebenarnya sudah sangat menarik karena dia berhasil break, namun ternyata false break di menjelang sore. Akhirnya dia closing di 234. Kalau misalkan teman-teman yang mau beli saham ini, saya sekali lagi rekomendasi buy on breakout di atas 238 dengan target ke 260. Selama dia belum breakout, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu sampai dia masuk kembali di area warna biru ini. Jadi sekitaran di area 212 itu teman-teman, 212 sampai dengan 220 teman-teman bisa mulai membeli. Tetapi selama dia belum mendekati area biru dan tidak break, maka teman-teman mending wait and see. Tetapi kalau misalkan besok dia breakout di atas 238 dan kuat, maka teman-teman buy on breakout, target ke 260, cut loss kita pasang agak jauh di 230. Jadi teman-teman bisa atur sendiri risk rewardnya, money manajemennya. Tetapi sekali lagi emiten ini memang emiten yang sangat royal bagi dividen, sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau dapatkan dividen bisa jadi trigger di saham ini, maka teman-teman bisa mulai mencicil atau bisa mulai membeli saham Demas. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review hari ini adalah saham WSBP, di mana saham ini ditutup di harga 264 dan di perdagangan hari Jumat kemarin dia sempat bergerak dari area 260 sampai dengan 268. Pergerakannya tidak terlalu lebar, masih sideways, dan cenderung dia masih berada di resiko yang high karena PBL atau support terkuatnya berada di 234, sehingga kalau misalkan teman-teman yang mau trading, teman-teman bisa manfaatkan ini ada semi support di 260 dan teman-teman bisa buy on low ketika mendekati 260 dan targetnya adalah terdekat 268, terjauh adalah menuju ke 282. Sekali lagi ketika dia turun di bawah 260 mending teman-teman cut loss terlebih dahulu dan tunggu lagi dia di area 234 karena itu adalah 40 hari harga terendah sekaligus adalah PBL dari saham WSBP. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham BRMS, di mana saham ini ditutup di harga 86 dan sekali lagi saham ini memang punya volatilitas yang sangat tinggi. Dia sama seperti Bumi dan emiten-emiten grup B yang lainnya. Hanya untuk yang memang benar-benar sudah profesional, yang sudah terbiasa bermain di saham-saham seperti ini. Jangan sampai teman-teman yang baru memulai saham atau baru memulai trading debut perdananya masuk ke saham-saham seperti ini. Ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Jadi kalau misalkan tidak tahu timing entry, tidak tahu timing untuk exit, mending menjauhi saham ini, karena kalau misalkan teman-teman trading katakan di BBRI sekaligus teman-teman tidak tahu bagaimana keluar,
ya di hold aja masih aman sebenarnya. Tapi kalau saham-saham seperti ini, kita tidak tahu dia mau bergerak kemana. Dan walaupun laporan keuangannya bagus ya di 2020 karena memang ada kenaikan dari harga komoditas dunia, tetapi memang kita tidak bisa berspekulasi banyak di emiten ini karena memang sekali lagi untuk saya pribadi secara GCG memang saya tidak suka, sehingga saya tidak akan mau berinvestasi dalam jangka panjang. Tapi kalau misalkan disuruh trading ya mungkin masih bisa kalau misalkan ada momentum yang pas. Jadi kalau kita lihat dari chart ini, maka dia punya PBL atau support terkuat itu berada di 77 dan resisten berada di 91. Jadi kalau teman-teman yang mau buy, ini resikonya high. Kalau misalkan tetap mau ngotot beli saham ini, silakan buy di harga 86, tapi ingat cut loss di 82. Target kenaikannya ke 91. Teman-teman lihat sendiri risk rewardnya apakah menarik atau tidak. Kalau dirasa menarik silakan buy, kalau dirasa tidak mending skip ke emiten lain yang mungkin menawarkan reward yang lebih menarik. Jadi sekali lagi tetap gunakan money management, gunakan trading plan-nya agar teman-teman tidak tersesat ketika sedang trading. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-174 hari ini adalah saham SCMA, di mana saham ini ditutup di harga 1.900. Dan kalau kita perhatikan saham ini telah berada di bawah PBL, di bawah 2040. Artinya PBL yang kita kenal sebagai support terkuat, maka sekarang itu adalah resisten paling kuat dari SCMA. SCMA punya support terakhir berada di 1820. Itu adalah 40 hari harga terendah dari SCMA. Bagi teman-teman yang mau trading saham ini, ada dua pilihan. Yang pertama, beli di harga sekarang, cut loss di 1820, atau teman-teman bisa buy on breakout di atas 2040. Cut loss di 1900, target semuanya menuju ke 2040. Jika teman-teman beli di harga sekarang 1900, targetnya ke 2040. Tetapi kalau teman-teman yang buy on breakout di 2040, maka targetnya adalah menuju ke 2340. Jadi dua opsi ini bisa teman-teman pakai yang mana menurut teman-teman yang lebih menguntungkan atau yang lebih rendah resikonya, itu teman-teman bisa atur sendiri. Tetapi kalau misalkan ditanya saya mau seperti apa, kalau saya melihat chart seperti ini, maka saya akan buy di level sekarang. Dan saya akan cut loss jika dia ditutup atau mendekati 1820. Jadi itu risk yang bisa saya terima. Tetapi saya masih ada potensial profit sampai ke 2040. Bahkan kalau dia bisa break di atas 2040, maka dia punya peluang menuju ke 2340. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-174. Terima kasih banyak teman-teman yang telah dukung channel ini. Sekali lagi jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan bantu share video ini agar semua teman-teman yang lain bisa menonton video yang sama dan mendapatkan informasi yang sama. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.